Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang tren yang lagi terjadi pada anak muda zaman sekarang, yaitu FWB, Friend with Benefit. Oke, cermati terus sampai habis, jangan di skip. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi, kenapa sih kok tiba-tiba channel kami membahas tentang FWB? Jadi, channel kami membahas FWB ini bukan FWB-nya, bukan apanya, tapi kami cermati dari sudut pandang kesehatannya. Gimana? Dari segi ilmu medis, ini sehat nggak sih FWB ini? Apakah boleh dijadikan tren anak zaman sekarang, atau sebaiknya tidak? Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran yang rangkuman hasil survei di salah satu channel di YouTube, ya. Jadi ketika ditanya dari 100 orang yang ditanya, ternyata jawabannya seperti ini. Apakah Anda pernah melakukan FWB? Apakah Anda punya FWB? Jawabannya pernah lah. Siapa sih yang nggak pernah? Aib tuh aib gitu. Ada yang nggak mau jawab juga dan lain-lain lah. Tapi yang banyak jawabannya seperti ini. Nah, di sini itu channel YouTube itu hanya membuat survei. Dia tidak melihat dari segi medis, tidak melihat dari segi psikologis, tetapi dia melihat dari tren anak muda zaman sekarang. Dan ternyata yang saya lihat di channel tersebut adalah sebenarnya bukan cuma satu channel ya. Ini banyak sekali terjadi, dan di praktek saya sendiri banyak terjadi hal-hal seperti ini. Ya, akhirnya yang berujung pada kehamilan di luar nikah, yang terjadi pada penyakit menular seksual pada remaja. Ini yang saya cermati dari segi pembahasan, dari segi sudut pandang investasi kesehatan. Nah, FWB itu apa sih? Saya awalnya juga nggak ngerti FWB itu apa. Nah, ternyata FWB yang dimaksud Friend with Benefit ini adalah hubungan seksual tapi tanpa ikatan komitmen ataupun status, ya. Hubungan seksual tanpa ikatan komitmen atau status pada perempuan dan laki-laki. Nah, FWB inilah yang menurut saya agak aneh ya. FWB ini hanya untuk pasangan yang single atau belum punya pasangan saja. Jadi ini betul-betul tanpa komitmen, tanpa apapun, mereka berhubungan seks di luar pernikahan dan tanpa status apapun, bahkan temen aja kali, pacar gak jelas juga gitu. Jangankan menikah gitu. Nah, jadi tren anak muda seperti ini bagaimanakah menurut Anda? Apakah hal ini adalah hal yang bagus atau hal ini adalah hal yang jelek? Saya dari segi psikologis dan dari segi apa tidak akan kita bahas detail. Dari segi etisnya, dari segi agama saya tidak akan bahas, tetapi saya murni membahas dari sudut pandang kesehatan. Nah, apakah Anda mengerti gunung es? Nah, gunung es ini adalah suatu fenomena di mana kalau Anda menemukan pelakunya atau penyakitnya, maka sebenarnya yang Anda temukan tuh hanya pucuk gunung es yang ini nih. Ini Anda bisa lihat di gambar yang ini ya, yang saya carikan ini. Nah, tetapi yang
di bawahnya, di bawah laut yang ini, itu sebenarnya kita tidak pernah tahu seberapa banyak. Jadi yang kita temukan itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan yang kita sebetulnya bisa kita temukan. Begitu. Itulah fenomena gunung es. Nah, di kalangan remaja ini sudah jadi hal yang besar sekali perilaku seks di luar nikah, sampai masuk di Detik Health dan di surat kabar. Sekarang sudah jarang surat kabar yang medianya ada ya, elektronik segala macam lebih laku kayaknya. Nah, ini kita bisa baca di sana. Ini saya contohin di Detik Health seperti ini ya. Jadi perilaku begini, apa sih bahayanya? Nanti kita akan bahas. Dari segi FWB ini, dari segi sudut pandang medis, kesehatan, bagaimana sih dengan fisiknya? Ya, secara fisik kita berpotensi tertular penyakit menular seksual. Baik itu bisa berupa bakteri, virus, bahkan bisa penyakit-penyakit yang seperti kanker leher rahim, itu bisa terjadi. Dan kanker leher rahim itu kalau Anda mau tahu, prosesnya terjadi minimal 3 tahun sebelumnya. Jadi mulai dari normal ya, terus kemudian dia sampai prosesnya menjadi kanker, itu minimal 3 tahun. Nah, untuk terjadi proses menjadi kanker ini, harus ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Dan pasien saya sendiri yang paling muda kanker leher rahim umur 21 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan ya, 21 tahun. Nah, secara fisik pada laki-laki bisa menyebabkan penyakit menular seksual ini, bisa menyebabkan kemandulan. Kenapa kemandulan? Karena kalau dia sampai tidak tertangani dengan betul, maka testis itu yang ini nih, nah ini testis, itu akan menjadi terkena infeksi dan kemudian akan jadi buntu salurannya, bahkan kadang-kadang testisnya sendiri yang rusak. Nah, bagaimana pada wanita? Nah, ini yang saya cermati karena saya adalah seorang dokter kandungan, maka yang saya cermati terutama di sini, selalu yang paling dirugikan adalah yang wanita. Kenapa? Pada wanita, selain bisa terjadi penyakit menular seksual, bisa hamil. Kalau laki-laki nggak bisa hamil. Nah, bagaimana dengan kehamilan yang tidak diinginkan? Risikonya adalah terjadi aborsi yang dipaksakan. Ya, aborsi lewat dukun lah, dengan pengobatan lah, diurut-urut lah, sehingga menyebabkan kematian pada remaja yang lagi hamil dengan tanpa diinginkan tersebut. Nah, penyakit menular seksual sendiri pada wanita jeleknya adalah 80% tanpa gejala. Biasanya mereka baru bergejala ketika penyakitnya sudah parah. Nah, inilah salah satu kejelekan yang bisa ditularkan dari FWB ini. Maka, yang paling harus berhati-hati menurut saya adalah terutama perempuannya. Kenapa perempuannya? Karena laki-laki itu buaya. Ya, rayuannya gombal, nanti yang jadi masalah adalah wanita yang kemudian ditinggalkan seenaknya sendiri ini. Ya, jadi ini pada Anda yang punya anak perempuan, atau Anda yang sedang remaja, atau wanita yang masih jomblo, ini pesan saya. Laki-laki itu adalah buaya. Hati-hati, jangan mau Anda menjadi korbannya lelaki. Nah, dari sudut kesehatan jiwanya bagaimana? Dari sudut kesehatan jiwanya ini yang terjadi. Ya, seringkali terjadi, maka anak itu kemudian dikucilkan. Anak itu diejek-ejek,
terutama ini pada wanita ya. Sayangnya ini biasanya hanya terjadi pada wanita. Terus Anda bisa dijadikan piala bergilirnya. Kenapa? Misalnya saya melakukan FWB dengan Anda. Setelah itu saya cerita ke teman saya, itu loh bisa dipakai tuh. Lu pakai tuh kalau mau. Akhirnya terjadi anak ini menjadi piala bergilirnya orang-orang ini. Maka ini nggak boleh terjadi. Para orang tua yang punya anak wanita, jangan lupa ya, harus alert terus. Ya, bahkan siklus yang terjadi itu ya mulai dari dibully, kemudian dia diolok-olok, diasingkan karena dia merasa nggak punya teman dan tidak ada teman bicara, akhirnya mereka sering kali terjadi bunuh diri. Nah ini kita lihat dari sudut kesehatan jiwanya. Bagaimana dengan sosialnya? Karena sosialnya ini dia dibully dan sebagainya, apalagi oleh laki-laki, maka seringkali setelah itu dia akan kesulitan untuk mendapatkan jodoh di lingkungannya. Akhirnya dia merasa putus asa, merasa terasing, dan lain-lain. Bertambahlah lagi seperti yang saya sebutkan tadi, di bagian kesehatan jiwa dia bisa sangat terganggu. Nah, jadi kesimpulan kita bagaimana sekarang? Apakah FWB ini baik? Jawaban saya, FWB ini harus diubah definisinya, dan kita kalau punya anak, perhatikanlah anak kita, terutama yang perempuan, dan kita kalau belum sebagai anak atau sebagai remaja atau sebagai dewasa muda yang belum punya pasangan, perhatikan jangan pernah mau dijadikan friend with benefit. Nah, kenapa saya bilang friend with benefit itu harus diubah definisinya? Coba marilah kita sama-sama mengubah definisi friend with benefit yang tadi, berhubungan seks tanpa memandang status, tanpa punya status, menjadi begini. Anda berteman, friend, ya harus with benefit. Jadi kalau Anda berteman dengan seseorang, mau laki atau perempuan, Anda harus punya benefitnya. Apa contohnya? Saling menguatkan. Oh, nilai saya lagi jelek nih, saya nggak bisa fisika, kamu ajarin dong gua fisika. Nah, nanti gua ajarin lu matematika karena gua jago fisika. Itulah friend with benefit. Definisinya harus diganti menjadi seperti itu, ya. Dan para orang tua jangan lupa perhatikan anak kita, jangan sampai anak kita terjerumus ke kehidupan seksual yang ganas, yang tidak berakhlak. Marilah kita mulai melakukan pendidikan seks pada anak-anak kita, memberikan pendidikan seks pada anak-anak kita, supaya tidak terjadi hubungan seks pranikah. Karena hubungan seks pranikah ini efeknya banyak sekali. Jangan lupa, saya mau ingatkan ini, sehat itu bukan cuma sekedar sehat fisik, tetapi sehat fisik, jiwa, dan sosial. Terima kasih. Sekian dulu video kita sampai sekali ini. Salam sehat, sampai tua. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial, supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.